Idul Adha with me dan makna dibalik Idul Adha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karunia Putri dengan NIM 122050001 dari kelas KPI 2A. Di sini saya akan menceritakan bagaimana lebaran Idul Adha di keluarga saya serta menjelaskan sedikit tentang makna dibalik Idul Adha. Pertama, saya akan menjelaskan tentang wukuf di Padang Arafah, yakni merupakan salah satu rukun haji yang tidak dapat ditinggalkan. Tidak berhaji seseorang jika tidak melaksanakan wukuf. Wukuf adalah puncak ibadah haji umat Islam. Dalam bahasa Arab, wukuf artinya berhenti. Oleh karena itu, seluruh jamaah haji berhenti dari segala aktivitas dan berdiam diri berkumpul di Padang Arafah untuk memanjatkan doa. Wukuf adalah ritual ibadah yang menentukan ibadah haji bagi seseorang. Padang Arafah tempat dilaksanakannya wukuf. Wukuf di Arafah merupakan rukun haji mutlak yang menentukan sah tidaknya ibadah haji bagi seseorang. Sehingga, wukuf menjadi rukun yang harus dijalankan bagaimanapun kondisi jamaah haji. Wukuf dilakukan pada 9 Zulhijjah atau sehari sebelum hari raya Idul Adha. Pelaksanaan wukuf adalah sejak gelincir matahari di hari Arafah, yakni 9 Zulhijjah, hingga terbit fajar pada malam Idul Adha, yakni 10 Zulhijjah. Sebagaimana dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 199, Bismillahirrahmanirrahim, Tsumma afidu min haitsu afadun nasu wastaghfirullaha innallaha ghafurur rahim. Yang artinya, kemudian bertolaklah kamu dari tempat bertolaknya orang-orang banyak, yakni Arafah, dan mohonlah ampun kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan di hari Arafah pula, kita juga dianjurkan berpuasa bagi yang mampu, kecuali bagi yang sedang melaksanakan wukuf di Padang Arafah. Puasa Arafah juga dapat menghapus dosa 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang, dan hari di mana paling mustajab untuk berdoa. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, barang siapa yang berpuasa di hari Arafah, maka dia diampuni dari dosanya setahun setelah dan sebelumnya. Sedangkan barang siapa yang berpuasa pada hari Asyura, maka ia diampuni dari dosa setahun. Hadis riwayat Tabrani dalam Al-Awsat. Sedangkan rukun haji selanjutnya setelah wukuf di Padang Arafah, yaitu jemaah haji diarahkan menuju Masjidil Haram untuk mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali atau biasa disebut dengan tawaf. Putaran ini dimulai dari arah Hajar Aswad dan Ka'bah berada di sisi kiri badan jemaah haji, alias jemaah berputar melawan arah jarum jam. Sebagaimana terdapat dalam Quran Surah Al-Hajj ayat 29. Summal yaqdu safatahum wal yufu nuzurahum wal yatawafu bil baitil atiq. Yang artinya, kemudian hendaklah mereka menghilangkan kotoran yang ada di badan mereka, menyempurnakan nazar-nazar mereka, dan melakukan tawaf di sekeliling rumah tua atau Baitullah. Sampailah kita di tanggal 10 Zulhijjah yang bertepatan dengan Idul Adha. Kalau di tempatku itu kita sholatnya di hari Kamis. Nah, ini sekitar pukul 6.15, diriku dan nenek sudah berangkat ke masjid, sementara keluargaku yang lain menyusul nantinya. Karena sholat Id di sini akan dimulai pukul 7, dan ini keadaan di sekitar komplek. Kalau ini, diriku dan nenek sudah sampai di masjid, dan keadaannya masih belum terlalu ramai, karena masih awal juga. Dikarenakan ini masjid komplek, tidak terlalu didominasi dari komplek wajah, tapi dari komplek sebelah dan belakang juga ada. Dan karena masyarakatnya ramai, biasanya itu masjidnya nggak cukup. Jadi biasanya bisa sampai di luar teras masjidnya. Dan ini diriku lagi dengerin khutbah tentang Idul Adha dari Pak Ustadznya. Pak Ustadznya juga bilang kalau dari Idul Adha itu kita diajarkan tentang sebuah pengorbanan dari Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail.
أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله لعلكم ترحمون. Dan biasanya setelah sholat, warga komplek itu saling salam maaf-maafan sambil nunggu antrian keluar karena cukup ramai. Karena salah satu sunnahnya itu kalau pulang harus berlawanan arah, jadi kita muter sambil melihat kambing sama sapinya. Tahun ini ada sekitar 3 sapi dan 6 kambing. Kalau di video cuma 2 karena satunya belum datang, sedangkan kambing yang lainnya sebagiannya ada di sebelah sana. Dan para pengorbannya rata-rata juga didominasi dari para warga-warga komplek dan sekitarnya. Habis ini kita akan sungkem dan maaf-maafan dulu, terus makan. Nah, waktunya makan. Karena salah satu sunnah Idul Adha itu juga makannya setelah sholat. Nah, di sini diriku akan menunjukkan menu khas lebaran di keluarga. Biasanya ada lontong dan ketupat, terus ada sayur lodeh, ayam goreng dan sambal telur tahu, terus ada rendang juga. Plus es sirup dan kerupuk yang gak sempat diambil videonya. Dan ini semua buatan nenek. Selanjutnya di sini aku nonton pemotongan hewan kurban. Yang pertama ini kambing. Kalau di sini yang ngebantu kebanyakan para warga komplek yang langsung turun tangan. Lalu selanjutnya pemotongan hewan kurban sapi. Idul Adha adalah sebuah hari raya dalam agama Islam. Hari ini memperingati peristiwa kurban, yaitu ketika Nabi Ibrahim bersedia mengorbankan putranya Ismail sebagai wujud kepatuhan terhadap Allah. Sebelum Ibrahim mengorbankan putranya, Allah menggantikan Ismail dengan domba. Terdapat di dalam Quran Surah As-Saffat ayat 102. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni asbahuka fanzur maza tara. Qala ya abati f'al ma tu'mar satajiduni insya'allahu minas sabirin. Artinya, maka ketika anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersamanya, Ibrahim berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu." Dia Ismail menjawab, "Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar." Untuk memperingati kejadian ini, hewan ternak disembelih sebagai kurban setiap tahun. Idul Adha jatuh pada tanggal 10 Zulhijjah. Hari ini juga beserta hari-hari tasyrik, yakni 11, 12, dan 13 Zulhijjah, merupakan hari yang diharamkan untuk berpuasa bagi umat Islam. Pada hari Idul Adha, umat Islam berkumpul pada pagi hari dan melakukan sholat id bersama-sama di tanah lapang atau di masjid. Setelah sholat, penyembelihan hewan kurban dilaksanakan. Sepertiga daging hewan dikonsumsi oleh keluarga yang berkurban, sementara sisanya disedekahkan atau dibagikan kepada orang lain. Di Indonesia, Idul Adha disebut pula sebagai Idul Kurban atau Lebaran Haji. Idul Adha adalah gabungan dari kata Idul dan Adha. Id diambil dari bahasa Arab ada ya'udu, yang artinya kembali. Sedangkan Adha diambil dari kata adahat, yang berasal dari kata udiyah, artinya kurban. Jadi, Idul Adha bisa diartikan kembali berkurban atau hari raya penyembelihan hewan kurban. Kurban berasal dari bahasa Arab udhiyah, yang artinya hewan ternak yang disembelih pada hari Idul Adha dan hari tasyrik dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu ayat yang berisi perintah berkurban adalah Al-Kautsar ayat 2. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Fasholli lirabbika wanhar." Artinya, maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah.
أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Dan untuk yang motong-motong daging juga para warga komplek di sini, seperti bapak-bapak dan para anak mudanya. Kalau ibu-ibu dan tim ceweknya itu masak-masak untuk makan siang para pekerjanya dan bikin es-es gitu. Maka dari semua itu terangkum dalam Quran surah Al-Hajj ayat 27 sampai 28. Wa adzan fin nasi bil hajji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamiri ya'tina min kulli fajjin amiq. Artinya, dan serulah manusia untuk mengerjakan haji. Niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki atau mengendarai setiap unta yang kurus. Mereka datang dari segenap penjuru yang jauh. Liyashhadu manafi'a lahum wa yaskuru asma'allahi fi ayyamin ma'lumatin ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir. Artinya, agar mereka menyaksikan berbagai manfaat untuk mereka dan agar mereka menyebut nama Allah pada beberapa hari yang telah ditentukan atas rezeki yang diberikan Dia kepada mereka berupa hewan ternak. Maka makanlah sebagian darinya dan sebagian lagi berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara dan fakir. Dulu, aku belum paham makna Idul Adha, sampai aku bertemu satu tulisan ini yang entah siapa penulisnya. Ia berbunyi, setiap kita adalah Ibrahim. Ibrahim punya Ismail, dan Ismailmu mungkin hartamu. Ismailmu mungkin jabatanmu. Ismailmu mungkin gelarmu. Ismailmu mungkin egomu. Dan Ismailmu adalah sesuatu yang kau sayangi dan kau pertahankan di dunia ini. Ibrahim tidak diperintah Allah untuk membunuh Ismail. Ibrahim hanya diminta Allah untuk membunuh rasa kepemilikan terhadap Ismail, karena hakikatnya semua adalah milik Allah. Idul Adha adalah tentang percaya dan ikhlas, dua hal yang sungguh berat. Banyak yang kita rasa sudah jadi bagian hidup kita, namun ternyata harus kita lepas. Makna kurban itu sangat luar biasa. Mengingatkan kembali bahwa semua sejatinya hanya titipan, dan seharusnya rasa syukur dan cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang harus terus membesar setiap saat, karena kelak kita kembali pun tanpa membawa apa-apa kecuali amal ibadah yang kita lakukan selama di dunia. Terdapat dalam Quran surah Al-An'am ayat 162. Katakanlah wahai Muhammad, sungguhnya solatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Allah Rabb semesta alam. Ibadah kurban mengajarkan kita sebuah keikhlasan, sebuah pertempuran melawan keraguan, yang mana dimulai dari hari tarwiyah yang berarti merenung, di mana saat itu Ibrahim mencoba mengartikan, apakah mimpi itu benar datang dari Allah atau ia bunga tidur semata. Kemudian, di malam kedua yakni Arafah, Ibrahim memimpikan hal yang sama. Dari situ ia mulai memahami dan mengerti. Dan pada malam ketiga, datanglah keyakinan itu, hari penyembelihan anaknya Ismail, Yaumun Nahar. Dengan teguh, ia menaatinya. Dan tahukah kamu apa kisah indah setelahnya? Betapa berulang kali kita belajar dari kisah Ibrahim dan Ismail, bahwa cinta adalah kesediaan berkorban, kesediaan mempercayai di saat ragu terus-menerus datang tanpa henti, bahwa ikhlas adalah engkau mampu berlari, namun engkau tetap memilih tunduk dan tak melawan. Nah, itulah tadi sedikit cerita dari saya mengenai Hari Raya Idul Adha di keluarga saya, dan sedikit penjelasan dari makna di balik Hari Raya Idul Adha. Terima kasih sudah berkenan mendengar, dan mohon maaf apabila masih banyak sekali kekurangan ya. Terakhir, jangan jadikan perbedaan yang ada sebagai pemisah.
Selamat Hari Raya Idul Adha teman-teman. Jangan lupa kurban, tapi jangan kurban perasaan ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.